mulia ini kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sebagaimana sabda Nabi, semoga barang siapa yang memberikan iman dalam hatinya, lalu kemudian Allah berikan kekuatan fisiknya, lalu Allah berikan kepada hamba itu kecukupan sarapan paginya, maka seakan dunia ada di genggaman tangannya. Semoga yang tiga itu sekurangnya pada pagi yang mulia ini ada di hadapan kita, ada bersama kita, bersama keluarga kita, insya Allah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan masih di Kitab Bulughul Maram, karangan atau karya mu'alif yang sangat terkenal, ulama kita, penjaga sunnah, Ihya Sunnah, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih di dalam babu adabi qada'il hajah, bab tentang bagaimana mendatangi atau melaksanakan buang hajat. Sudah berapa hadis kita baca, ternyata terkait dengan buang hajat saja di dalam agama kita, Rasulullah mengajarkan dengan penuh kasih sayang, pelan-pelan, dan ini adalah menjadi perhatian, menjadi kemuliaan bagi kita, para umatnya. Ternyata soal adab menjadi perhatian yang sangat serius. Kita masuk pada hadis nomor 83. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila qiblata bi ghaitin aw baulin aw an nastanjiya fil yamin aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw atmin, rawahu Muslim. Dari Salman radhiyallahu an, Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi, pengusul pada perang Khandaq untuk membuat parit. Ini bukan bangsa Arab aslinya, tahanan perang, ya, tapi yang kemudian dimerdekakan ketika masuk Islam. Kata beliau, qala, Rasulullah bersabda, laqad nahan, benar-benar telah melarang kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang apa? An-nastaqbila, agar kami tidak menghadap al-qiblat bighaitin terhadap orang yang sedang buang hajat besar, au baulin, atau buang air. Masya Allah, ya, ini luar biasa ya. Au annastanjiya, atau Nabi juga melarang kepada kami agar kami tidak beristinja bil yamini, dengan tangan kanan. Sebelumnya hadis juga telah menjelaskan yang pendek sebelumnya. Au annastanjiya, atau agar kami tidak beristinja bi aqalla min salasati ahjar, dengan menggunakan lebih sedikit dari 3 batu.
Satunya lagi, au annastanjia, atau agar kami tidak beristinja biraji'in, dengan kotoran yang keras, kotoran yang sudah keras. Ada ya, kita sudah bisa menemukan ya kotoran yang sudah keras. Biasanya kalau di kampung kotoran kerbau atau kotoran sapi atau apa saja yang sudah keras. Au asmin, atau tulang. Pakai tulang juga nggak boleh. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Maaf, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah an-nahyu an istiqbalil qiblah, qiblati asna'al bauli awil ghaibi. Jadi pelajaran yang pertama adalah larangan menghadap kiblat di saat sedang buang air ataupun sedang buang air besar. Diatur ternyata ya, Masya Allah. Maka rasanya tidak layak jika agama ini dan seluruh sendi-sendi nilainya dinafikan dari kehidupan. Rasanya kok tidak layak. Tidak sekedar tidak etis ya, tidak layak. Mengapa li'annaha qiblatas sholati wa ghairiha minal ibadat. Karena kiblat itu adalah dia ya kiblatnya sholat dan yang lainnya di antara ibadah-ibadah yang lain. Bukan cuma sholat ya, Allah. Orang umroh juga ke sana, haji. Ya, kiblat. Yang meninggal dihadapkan juga ke kiblat. Apalagi tidur. Nah, kita tidur ya. Kita tidur disuruh, didorong untuk juga menghadap ke kiblat. Tilawatul Quran. Masya Allah. Apalagi? Masih ada lagi? Belajar. Ya, kalau kita punya meja belajar, didorong, ya, mustahab itu menghadap juga ke kiblat. Masya Allah. Maka sungguh sangat mulia gitu. Kalau bapak yang punya rumah hadapnya ke kiblat itu sekaligus ya dapat sinar matahari, sekaligus menghadap ke kiblat. Belajar sambil belajar mejanya menghadap ke kiblat. Masya Allah. Wahia ashraful jihadi, dan sungguhnya menghadap ke kiblat itu adalah ashraful jihad. Semulia-mulia arah. Jadi kalau ada 4 arah atau 8 arah, arah yang paling mulia adalah menghadap ke kiblat. Ya, walaupun kalau kiblat tidak harus ke barat ya. Ya, kalau yang berada di baratnya Ka'bah berarti menghadapnya ke arah ya kiblat. Ke timur barangkali begitu ya. Masya Allah ya. Wa zahirul hadis, dan hadis ini katanya ya, annahu la farqa fil istiqbal bainal qada'i wa bainal bunyan. Bainal fada'i wa bainal bunyan. Dan di dalam hadis ini sejatinya tidak ada perbedaan antara menjalankan atau menunaikan tadi hajat tadi, dan yang kedua
menunaikan hajat tadi di luar bangunan dan juga di dalam bangunan. Mau buang hajatnya di lapangan harus juga menghindarkan kiblat. Berada di dalam bangunan juga demikian. Di kamar mandi kita. Dan nanti akan dijelaskan tentang khilaful ulama, tentang khususnya tadi ya, antara buang hajat menghadap ke kiblat ataupun tidak. Ya, nanti ada hadis tersendiri menjelaskan tentang ya, karena pernah seorang sahabat menemukan Nabi ketika di dalam kamar, maksudnya kamar mandi gitu, itu menghadap atau mengungkurin kiblat, membelakangi kiblat. Yang itu nanti kemudian terjadi khilaf. Apakah ini yang kemudian kalau di dalam kamar itu diperbolehkan? Nanti ada hadisnya sendiri. Wasayati al-khilafu fihi insyaallah, dan nanti akan dijelaskan tentang khilaf ini pada yang hadis yang akan datang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ataitumul hadis, ketika kalian mau mendatangi tempat buang air besar, tanya ini hadisnya, fala tastaqbilu, janganlah kalian menghadap al-qiblata, ke kiblat, biwa'idin wala qawlin. Ketika Anda sedang membuang air besar ataupun demikian buang air. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian mengungkurinya, membelakanginya. Sama ya. Jadi larangan menghadap dengan larangan membelakanginya sama tidak boleh. Dan itu nanti akan dijelaskan dalam hadis-hadis berikut insyaallah, kata mu'allif ini. Terus kemudian fala takunul qiblata muttajahan lin najasat, dan janganlah engkau jadikan kiblat itu sebagai arah di saat lin najasat, buang najis. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan hurumatillah, ya, sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah, apa itu diantaranya? Kiblat, Ka'bah. Ya. Apa itu adalah yang dimuliakan oleh Allah, dibab kata mubarakah. Ya, dalam ayat yang lainnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama atau bait pertama yang dibangun untuk manusia, Baitullah, itu adalah di Bakkata mubarakah. Bakkah. Jadi namanya dulu Bakkah. Sekarang jadi Makkah. Di Bakkata mubarakah. Kisah tentang Nabiullah Ibrahim, ya, itu di Bakkata. Dalam surat Al-Baqarah, ya, tidak salah. Ya. Ketika Nabiullah Ibrahim mengadukan nasibnya, karena setelah mengantarkan istri dan anaknya ke satu tempat namanya Bakkah. Bakkah. Nabi Ibrahim mengadukan kepada Allah, ya Allah, aku meletakkan
keluargaku ya dibakar, kata beliau. Dibakar mubarakah. Maka berikanlah Rabbana liyuqimus shalah. Maka tegakkanlah kepada keluargaku itu apa itu? Yuqimus shalah, agar mereka mau menjalankan sholat. Jadi permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah di saat beliau meletakkan atau mengantarkan anak dan istrinya, karena setelah diantarkan beliau balik lagi ke Palestina. Itu beliau mengadukan kepada Allah, yakni untuk mengatasi kesulitan hidupnya, ya Allah, agar jadikanlah keluarga kami Rabbana liyuqimus shalah. Agak aneh ya, meletakkan keluarga dalam kondisi tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tempat tinggal, tapi justru beliau mengharapkan kepada Allah agar keluarganya itu rajin sholat. Jadi kesulitan-kesulitan ini ternyata perlu diatasi. Untuk yang pertama adalah kita kembali kepada Allah. Rabbana liyuqimus shalah. Baru kemudian beliau meminta kepada Allah, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, lalu jadikanlah manusia untuk rindu mengunjungi Mekah. Sampai hari ini ya, kita alhamdulillah sudah ada beberapa saudara kita yang sudah sampai ke sana katanya ya. Masya Allah, senang sekali itu ya. Senang sekali. Saya kemarin dapat postingan dari seorang kawan sudah sampai ke sana, mengantarkan umroh. Masya Allah, indah sekali itu. Masya Allah. Karena sudah berapa bulan? Sudah 8 bulan, barangkali 8 bulan atau 9 bulan ya. Bisa ke sana, Masya Allah. Jadi, afidatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadi kerinduan kita kepada Mekah itu satu di antaranya karena doanya Nabiullah Ibrahim. Karena apa? Nabiullah Ibrahim pengen keluarganya tadi, istrinya Hajar dan anaknya Ismail itu dikunjungi banyak orang. Indah sekali itu ya, Masya Allah. Sampai hari ini doanya diijabah oleh Allah. Baru di ujung doa itu Nabiullah Ibrahim berdoa, ya, warzuqhum minas tamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada mereka, pada istri anaknya dan orang-orang yang nanti akan tergabung di situ. Apa itu? Minas tamarati, berbagai macam buah-buah. Alhamdulillah. Cukup sampai hari ini ya, pohonnya tidak ada, tapi buahnya melimpah. Allah. Ini doanya. Dari sinilah bagaimana Makkah itu memang penuh dengan keberkahan dari dulunya. Sehingga kita para umatnya diperintahkan untuk memuliakannya. Sampai di mana batas memuliakannya? Sampai dalam hal kita kalau sedang buang air besar dilarang untuk menghadapnya dan juga membelakanginya. Allah Akbar ya. Ini sangat mulia sekali. Dan sampai hari ini kita para umatnya masih komitmen. Nah ini yang indah sekali. Indah sekali. Jadi umat ini diajarkan untuk komitmen dengan apa ini diantaranya adab qada'il hajah. Allahu Akbar ya. Wa may yu'azzim hurumatillahi
fahuwa khairun lahu, dan siapa saja yang dia memuliakan hurumatillah, sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah, fahuwa khairun lahu, maka dia adalah kebaikan baginya. Inda rabbih, di sisi Rabbnya. Artinya apa? Di saat kita melaksanakan larangan Nabi tadi, tidak menghadap ke ketika buang air, buang hajat tidak menghadap ke kiblat tadi, maka dia adalah simpanan amal kebaikan bagi kita. Di mana? Di hadapan Allah. Tetangga mungkin tidak tahu, keluarga tidak tahu, tapi semuanya dicatat oleh Allah. Karena apa? Komitmen kita. Ta'zimul Ka'bah al-Musyarrafah, memuliakan Ka'bah yang mulia, yatajannub kullu ma yamassu qadsiyatu, memuliakan Ka'bah dengan kemuliaan-kemuliaannya, dan kemudian menjauhkan dari apa yang membuat hilangnya kesuciannya, gitu. Wa maqamaha minal ma'asi, dan menghilangkan dari kemaksiatan haulah yang ada di sampingnya, itu dijamin oleh Allah. Allah Ta'ala. Jadi orang-orang atau keinginan-keinginan untuk menghilangkan kemuliaan Ka'bah itu ternyata mendapat jaminan dari Allah. Jadi Ka'bahnya itu dijamin oleh Allah. Yang menjaga adalah Allah, ya, oleh Allah. Wa man yurid, dan barang siapa yang berkeinginan fihi, di dalam Ka'bah itu, bi ilhadin, untuk melakukan kejahatan, bizulmin, dengan kezaliman, nuzikhu, maka kami Allah akan memberikan kepada mereka min azabin, dari azab, alimin, yang pahit. Jadi barang siapa yang coba-coba menghilangkan kemuliaan Ka'bah, ya, maka Allah sendiri yang akan memberikan hukuman. Bukan hukuman. Banyak kisah, banyak cerita yang sederhana saja ya. Orang-orang yang sedang melaksanakan umrah, haji atau tawaf, punya niat yang macam-macam di sana, ya, maka orang tersebut akan disingkirkan dari niatnya itu, ya, dilupakan pulangnya, macam-macam ya. Karena apa? Hanya punya niat yang benar. Aku bilangin balik gitu. Masya Allah ya. Jadi kita harus hati-hati terkait dengan kemuliaan Makkah. Yang ketiga, bagaimana takdisuha bita'ah. Bagaimana cara menyucikan atau mensucikan, menjaga kesucian Mekah ini dengan ketaatan. Tadi kan disebutkan ya, kita menjaga kesucian Mekah itu atau Ka'bah itu dengan ketaatan. Dengan apa caranya? Dilakukan kal haji, dengan cara melaksanakan haji. Jadi bagi kita yang telah melaksanakan haji atau bercita-cita melaksanakan haji, sejatinya seseorang itu sedang menjaga kesucian Ka'bah. Wal i'timari, dan melakukan umrah. Jadi menyucikan Ka'bah itu tidak sekedar dimaknai yang zahir,
Apa itu yang doa? Disapu, dipel, dijaga debu-debunya, tidak sekedar itu, tapi dijaga dengan taat, dengan ketaatan. Wat-tawafi dan tawaf. Was-sholati, sholat. Sholat kita ini, ya, menghadap ke kiblat itu menjaga kesucian Ka'bah. Dan inilah yang sedang kita hadapi, bagaimana musuh-musuh Islam berusaha, ya, menghilangkan kemuliaan Ka'bah. Ada yang punya ide karena haji banyak korban, ya dibuat aja lah Ka'bah di tempat yang lain, biar tidak berjubel. Masya Allah, aneh-aneh ya, kelompok sekuler yang ini. Wasairil ibadati wal qurbat, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain, wal qurbat, dan juga usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah yang lain. Apa itu? Di saat berdoa tadi belajar, sedang menulis, sedang membaca, mungkin sedang ngelamun, sebaiknya menghadap ke kiblat ya Pak ya. Iya, orang nggak ada kiblat banyak setannya, ada kiblat aja dah. Ya, mungkin masih ada juga setannya itu. Ya, namanya juga orang ngelamun ya. Tapi sekurangnya kalau ngelamun ada kiblat kan ingat, oh iya ya. Yang lainnya juga boleh. Ya, sedang masak barangkali. Ya. Kalau mau ada ke kiblat ya, tapi nanti dengan pulang dapurnya dibongkarin ya. Lagi sulit anggaran ini ya, nggak usah bongkar-bongkar, nggak usah lah. Yang bisa digeser-geser aja digeser. Bongkar-bongkar jangan. Anggaran sedang syarat katanya. Allah Ta'ala, nah disebutkan tadi dalam surat Ali Imran ini ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alam. Sesungguhnya rumah yang pertama yang dibangunkan untuk manusia adalah bi Bakkata mubarak. Bakkah yang penuh dengan berkah. Ada barokahnya. Barokah, Masya Allah. Barokah ini ya, meliputi hal-hal yang baik yang kita kerjakan dan tambahannya di dunia wal akhir. Barokah, keberkahan. Makanya orang mendatangi pernikahan, doanya barakallahu lakum, semoga keberkahan kepada kalian. Insya Allah, ya, berkah. Masyarakat kita menamakan kalau habis selamatan ya yang dibawa pulang dengan berkah. Nah, mungkin berkah juga kali gitu ya. Mungkin ini kalau di otak-atik itu barangkali ya. Otak-atik tafsirnya berkah. Ada berkatnya. Masya Allah ya. Wahudan, dan juga petunjuk. Ya. Di Mekah itu ada petunjuk. Apa petunjuknya? Hidayatul Islam. Allah turunkan al-Islam. Sebagai apa? Sebagai agama terakhir. Walaupun nabi-nabi yang lain juga agamanya Islam. Tapi Islam sebagai syariah yang komplit Allah turunkan di Mekah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan, pada haji wada, haji perpisahan. Dan itulah haji terakhir, pertama dan yang terakhir yang disyariatkan oleh Allah. Ya. Masya Allah ya, hudan.
inna hadzal qur'ana hudan. Quran itu juga adalah petunjuk. Mekah juga demikian, yaitu petunjuk. Berapa banyak sahabat yang ditaklukkan dengan hidayah Islam saat berada di Mekah. Rasulullah melakukan baiat kepada rombongan suku-suku yang dari Madinah, ya, yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, ya, umroh musiman, ya, itu dibaiatnya di Mekah. Jadi sebelum terjadi hijrah, dibawa rombongan berkali-kali, angkatan pertama 7 orang, kemudian bertambah lagi, dibaiat oleh Rasulullah di Mekah. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari penguat para mujahid dalam Islam, yang kemudian pada saatnya yang dulu dibaiat di Mekah itulah yang kemudian menjadi orang yang biasa disebut dengan kaum Ansor ketika terjadi hijrah. Dibaiat di Mekah. Perkawanan yang abadi di dalam agama ini dimulai dari Mekah, dari masjid. Kalau kita, ya dari masjid yang dimana kita tempat ini, ya, harus menjadi tempat untuk baiat. Baiat untuk apa? Bersama-sama menjaga Islam. Di mana baiat di masjid? Apakah baiatnya harus dinyatakan oleh tanda? Dengan cara begini, bareng-bareng begini, udah. Ini bagian dari itu. Ya, punya tanggung jawab. Masya Allah. Ya. Wahudan lil alamin. Bagi sekalian alam. Alam itu siapa? Disebutkan alam itu bukan cuma manusia katanya, kata ahli bahasa. Jin masuk dalam alam. Makanya ada jin yang juga dengerin Al-Qur'an. Jin yang masuk Islam. Lil alam. Yang kedua di dalam alam selain manusia sudah jelas ya, itu al-jamadat, benda-benda keras. Apa itu? Batu dan sebagainya. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan makhluk Allah yang diciptakan berupa jamadat dari benda-benda keras tadi juga berdoa. Yang berikutnya adalah al-alamin tadi siapa? Al-hayawana, terdiri dari hewan-hewan. Makanya ikan-ikan di lautan pun mendoakan kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Karena apa? Mendapatkan hujan. Tarikan hujan ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kekuatan Islam kita ini sejatinya kalau kita mau hitung-hitung tidak sekedar karena usaha kita sendiri, tapi juga karena tadi dukungan, dorongan dari berbagai macam makhluk Allah yang mendapatkan hidayah. Insya Allah ya, didoakan oleh ikan-ikan di laut, alhamdulillah, sehingga kita mampu menjaga keislaman kita sampai hari ini. Seandainya hanya ya usaha kita, rasanya kita menjaga Islam ini juga nggak kuat-kuat amat, betul ya? Iya, nggak kuat-kuat amat. Tapi karena kita mendapatkan sokongan, dukungan, motivasi, doa dari tadi al-hayawan, al-jamadat, bahkan al-malaikah, dari para malaikat, alamin termasuk ini, malaikat, sehingga kita lebih semangat, jadi kuat. Ya, jadi kuat. Subuh hari ini jam 4:07, alhamdulillah, masih kuat kondisi hujan.
Saya terlambat tadi subuhan di jalan. Hujan-hujan mau ngebut, takut. Pelan-pelan, masih gelap banget. Yang keempat, Masya Allah ya, ini indah sekali. Ta'zimul bait al-atiq yasmalu haramahu mimma adkhalatul al-hudud allati taqsul haram minal halli. Wa yasmulu al-masail al-muqaddasah mimma qami Ibrahim wa Zamzam was-Safa wal Marwa wal Mas'a wa Arafat wa Musdalifah wa Mina wal Jamarat wa kulluha min sa'irillah. Jadi memuliakan Baitullah al-Atiq ini, ya, al-Atiq itu menyangkut seluruh apa-apa yang masuk dalam kaitan Baitullah. Ya. Jadi masuk di dalamnya apa saja yang masuk di dalamnya. Di antaranya adalah maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan Ibrahim, bukan ya. Maqam Ibrahim. Ini tempat kisahnya di saat Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah. Tempat kakinya yang ditutup itu, ya, ditutup itu yang orang seringkali malah doa di situ, padahal tidak boleh lagi tawaf, muter berhenti di situ, berdoa di situ. Maqam Ibrahim. Lalu kemudian wa Zamzam, sumur Zamzam. Nah, sekarang udah nggak kelihatan lagi. Ya, saya juga belum pernah melihat tempatnya di mana. Ya. Katanya kalau yang haji sebelum tahun 2000-an masih bisa lihat langsung katanya. Ya, mungkin bapak-bapak yang pernah haji sebelum tahun 2000 itu bisa melihat ya, sumur Zamzam. Tapi 2000 ke sini katanya sudah ditutup. Ya. Sudah nggak kelihatan lagi di mana posisinya. Was-Safa, bukit Safa, tempat sa'i. Wal Marwah, bukit Marwah, Safa dan Marwah. Ini termasuk yang disucikan ini, yang disucikan harus kita jaga ini. Wal Mas'a, tempat sa'i, ya, di antara itu, di antara Safa dan Marwah harus dijaga dengan baik, tidak boleh ngomong yang maksiat dan sebagainya. Ngomong harus yang baik-baik. Minta berdoa kepada Allah. Jadi Safa dan Marwah. Ketika di Safa dan Marwah, ya, berdoa dengan menghadap juga ke kiblat. Wa Arafah dan Arafah. Arafah masuk ternyata. Arafah. Tempatnya khutbah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah. Wa Musdalifah, tempat menginap. Malam tanggal 10 ya. 9 dari Arafah berpindah ke Musdalifah. Ya, Musdalifah. Wa Mina dan Mina, tempat di mana jamaah haji, khususnya nih jamaah haji, kalau umroh tidak, ya, kalau sekedar jalan-jalan boleh. Tempat menginap, ya, mulai dari tanggal 8, 9, 10, ya, balik lagi di situ. Wal Jamarat, dan tempat membuang batu atau jumrah. Semuanya tadi masuk dalam kategori sya'airillah, syiar-syiar atau syariat-syariat Allah Subhanahu
wa ta'ala yang kita mesti menjaganya. Dan ini adalah bagian dari komitmen kita berislam. Kalau ini rusak, ya agama ini nanti akan rontok, akan rusak. Siapa yang menjaga? Ya kita umatnya. Tidak usah berharap kepada orang lain. Ya, kondisi perang seperti ini barangkali kita harus berdoa kepada Allah. Semoga tempat-tempat mulia ini tetap dijaga oleh Allah. Ya. Ya kita tidak tahu kayak apa ini. Sedang ruwet katanya ini ya. Banyak negara sedang ruwet saling perang. Tapi alhamdulillah Mekah dan Madinah sampai hari ini masih bisa terjaga. Ya, kalau dulu dijaga oleh Turki Utsmani, sekarang oleh ya kerajaan Arab Saudi. Setelah ini kita nggak tahu lagi, ya kayak apa ini ya kondisinya. Nah di dalam hadis ini ada satu kaidah. Nah, lahirlah kaidah dasar dalam beragama. Apa itu? Annal ibadat tauqifiyah. Sesungguhnya ibadah itu dia bersumber dari yang atas. Artinya apa? Sudah ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disyariatkan darinya kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Maka terkait dengan tadi ketika buang hajat tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakanginya, itu adalah satu di antara bentuk ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah. Kalau ini ibadah, ya, menjalankan ini ibadah. Buktinya apa? Ada perintahnya. Al-amru bil wujub. Di dalam kaidah itu disebutkan kalau ada perintah itu menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan. Jadi ini kaidah usul fikih. Nanti bapak-bapak kalau punya Syarah Bulughul Maram yang ini, Tauhidul Ahkam ini, terjemahnya sudah ada. Ya, sudah ada. Di bab 1 ini separuhnya itu akan menjelaskan tentang ilmu usul fikih. Dijelaskannya dengan ringan, enteng, tidak jelimet. Saya lihat di toko buku, walaupun ini berjilid-jilid, saya pernah membeli itu tidak harus semuanya, boleh jilid pertama atau jilid apa yang kita inginkan ternyata. Ya barangkali kalau mau minjil dan nanti menambah apa sih kaidah-kaidah usul di dalam kita beragama berdasarkan Quran dan Sunnah itu gimana dalam ceritanya. Ya, jadi ada kaidah bahwa syariat itu dia telah ditunjukkan, syariat ibadah itu telah ditunjukkan melalui wahyu dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini tadi hadis tentang tidak bolehnya menghadap ke kiblat atau membelakang. Yang keenam, larangan untuk bersuci dengan tangan kanan. Oh, kemarin sudah kita bahas juga ya. Belum. Untuk apa takriman lah, untuk memuliakan tangan kanan. Masya Allah ya. Syariat Allah ini luar biasa ya. Satu di antara adat, tangan kanan ini punya kemuliaan. Maka manfaatkanlah untuk hal-hal yang mulia. Allah. Saya yakin kok tidak ada di dalam ajaran yang lainnya kecuali di agama kita. Ya, Masya Allah. Maka jangan digunakan di saat istinja. Juga larangan untuk
bersuci dengan menggunakan batu kurang dari 3 batu. Kalau ternyata tidak ketemu air, apakah mungkin kita bersuci dengan batu? Ya sangat mungkin. Lagi perjalanan di rest area, rame semuanya di situ, ngantri, sudah nggak kuat, udah kebelet ya ngantri panjang kayak sedang ngantri di Mina itu barangkali ya, panjang, udah kebelet, ya mau kemana lagi? Cari batu, cari batu. Atau di dalam penjelasan yang lain di sini disebutkan yang termasuk bisa digunakan walaupun disebut batu itu tidak harus dimaknai dengan batu. Makoma atau yang sejenis dengan batu itu. Apa itu? Fil infai di dalam hal menyucikan. Di antaranya minal ahsyabi, kayu. Mungkin saja di rest area tidak ada batu. Adanya kayu, cari kayu. Atau dari rumah sudah ada persiapan. Dari rumah persiapan. Kalau ada air, ya lebih baik untuk minum, Pak. Kalau kita dalam perjalanan, kita ada air, lebih baik untuk minum, untuk menjaga kehidupan. Bahkan untuk wudhu pun juga tidak boleh. Ya, kita dalam perjalanan, air, kita punya air, mana nih antara untuk wudhu atau untuk minum, lebih baik untuk minum. Wudhunya diganti tayamum. Demikian juga di saat kita memerlukan ini untuk bersuci. Karena apa? Dengan kehidupan, dengan kita menjaga kehidupan, maka dimungkinkan kita akan bisa melaksanakan berbagai macam hal kebaikan-kebaikan. Kalau mati kan sudah berhenti amal kita. Betul. Nah, tapi kalau hidup, amal kita jadi tambah makanya, Masya Allah. Makanya kehidupan ini harus kita jaga. Sampai-sampai dalam hal soal pelaksanaan tadi, bersuci. Kalau kita ada air, maka airnya untuk minum. Gimana bersucinya? Menggunakan batu. Nggak ketemu batu, pakai kayu. Waduh, kayunya gede-gede, susah bawanya. Ya kan ya? Ya, di rest area mungkin bekas bangunan yang ada ya. Iya, kayu gede, kayu-kayu kaso yang gede-gede. Gimana kalau nggak ada itu? Nggak ada itu. Allah pakai kain, sobekan kain. Keras juga tuh kain, ya kering, jangan yang basah. Nggak ketemu kain juga, awil waraku, kertas lebih mudah barangkali ya, kertas lebih mudah ya, buku-buku bekas punya anaknya, cucunya jaga-jaga, atau kertas koran barangkali ya. Kalau kertas juga susah, awil mangsafu atau mangsifu, ini bahasa baru ini, atau tisu. Nah, lebih mudah ini ya. Iya, di toko sudah ada, dan biasanya dalam perjalanan tisu ini sesuatu yang wajib dibawa ini biasanya sudah. Pokoknya tisu lah. Pengajian aja ada tisu ya Pak ya. Apalagi dalam perjalanan tisu sudah ada. Masya Allah. Wa nahwi dzalik, dan ya, yang lainnya yang semana dengan ini. Karena intinya adalah at-tathhir. Intinya barang-barang tadi digunakan untuk bisa mensucikan. Lalu
Lalu juga disebutkan falyamsah salasa marrat. Nah, tadi disebutkan dalam hadis itu kan 3 batu. Apakah 3 batu itu dimaknai membawa 3 batu? Ya, ini para ulama memberikan catatan. Kalau memang bisa 3, silakan. Kalau tidak, falyamsah salasa marrat, hendaklah mereka mengusapnya dengan 3 kali. Dengan apa? Ya, batu itu mungkin ada 3 kali yang ada 3 sisinya. 3 sisinya. Intinya apa itu? Kotoran itu disucikan dengan 3 kali. Kalau pakai tisu ya gampang. 1, 2, 3. 1 dibuang, kedua, ketiga. Ya. Tapi kalau pakai batu tadi boleh juga pakai ketiga sisinya. Baik, yang berikutnya disebutkan adalah di saat membersihkan dengan batu, hendaklah tidak lagi ada yang tersisa. Apa itu? Najis itu yang ada ya di tempat itu. Ya. Jadi tempat itu masih ada itu harus dibersihkan ya, dengan hajat tadi. Jadi ya, kalau memang tidak lagi bisa dibersihkan, nah, dengan batu udah nggak bisa, masih ada, maka baru kemudian menggunakan air. Ya, mungkin masih ada nempel, masih sulit sekali ini. Maaf, buang air besarnya, ya karena kebanyakan sambal dan sebagainya, ya kemana-mana. Ya, tentu tidak cukup dipakai batu. Ya. Diikuti dengan sakit perut itu tidak mungkin dengan batu. Ya. Karena kemana-mana, maka tidak lain ya, kecuali dia harus dibersihkan dengan air. Ya. Masya Allah. Ya, jadi kalau sudah nggak bisa mau apa lagi ya, dengan air itu kan nggak ada jalan lain. Yang berikutnya adalah dilarang bersuci tadi, yang istijmar tadi ya dengan batu tadi, ya, dengan menggunakan wirraji'in tadi, menggunakan kotoran yang keras tadi. Ya. Mengapa? Li'annahu najasun, karena ia adalah najis. Ya, boleh walaupun udah keras lah. Ya, udah keras nggak boleh. Dan disebutkan li'annahu wa imma li'annahu, dan mungkin juga karena kotoran tadi adalah makanannya jin. Jadi jin itu makanannya ya, kotoran yang sudah keras. Masya Allah. Jadi hati-hati kalau begitu ini ya. Dan juga larangan bersuci dengan menggunakan tulang. Ya, tulang. Karena dia ya boleh jadi dia bukan najis, tapi ini sudah ditetapkan begitu ya. Bahkan di sini disebutkan juga li'annahu ta'amul jin. Jadi tulang itu juga makanannya jin. Masya Allah. Ada orang yang mengatakan katanya, la'allaka ilan yakulu. Boleh jadi ada orang mengatakan, gimana? Kan kami tidak tahu jin itu makanannya tadi kan.
kotoran tadi ataupun juga tulang tadi. Ya. Disebutkan oleh penulis ini bahwa ada hal-hal yang gaib yang itu hanya berdasarkan informasi dari Allah dan Rasulnya. Tentang apa? Larangan menggunakan dua hal tersebut. Karena apa? Dua hal tersebut makanannya selain najis juga makanannya, dan itu sesuatu yang gaib. Di dalam Islam paradigma ilmu di dalam Islam atau struktur ilmu di dalam Islam itu meletakkan keyakinan atau sesuatu yang gaib bagian dari kebenaran. Kalau dalam ilmu barat, paradigma barat, ya, filsafat ilmu barat, gaib, sesuatu yang gaib itu tidak menjadi bagian dari ilmu. Beda ya. Ya, makanya anak-anak kita nanti didampingi. Struktur ilmu barat itu tidak menempatkan gaib, sesuatu yang gaib itu tidak ada bagian dari ilmu. Siapa yang gaib? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, jin, ya, surga, neraka, masih gaib semuanya, siksa kubur dan sebagainya. Nah, itu tidak masuk dalam struktur ilmu di barat. Makanya suka dipertanyakan, bagaimana bisa membuktikan? Mereka tidak sampai ke sana. Jadi mereka tidak masuk dalam ilmu tentang gaib. Sementara kita ada ilmu tentang ghaibah. Ya'lamul ghaibas samawati wal ardh. Ya, Allah mengetahui yang gaib di dalam langit dan bumi. Ya'lamus sirri wal alan. Allah mengetahui yang rahasia ataupun yang dohir. Diketahui oleh Allah. Ya, makanya dalam Islam bukan cuma yang gaib aja. Ya. Yang gaib aja yang harus kita yakini oleh kita. Ya. Hal-hal yang lainnya, mengapa kemudian kita disuruh sholat istikharah. Nah, istikharah itu masuk dalam kategori ilmu dalam Islam. Istikharah. Cari pasangan yang pas gimana sih? Kalau ilmu barat mungkin dicoba dulu barangkali ya. Melalui apa? Pacaran dulu, dicoba dulu barangkali ya. Ya, kalau pasangan hidup dicoba dulu gimana itu? Pacaran dulu 10 tahun, katanya wah, kayaknya kami 10 tahun tidak ada kecocokan. Nah, tidak jadi ini kan ya rusak ini. Ya, rusak ini masyarakat Islam ini. Yang ghaibah, Islam mengajar gimana caranya? Salat istikharah. Ya, minta petunjuk kepada Allah. Petunjuk Allah itu ilmu. Mau bepergian istikharah, ilmu. Kita tidak tahu di jalanan ada apa. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kayaknya besok jalan. Kayaknya besok tidak jalan. Masya Allah. Indah sekali ya. Jadi, nah ini diajarkan oleh Allah. Ilmu ghaibah. Ya. Masuk dalam keyakinan. Dan keyakinan inilah yang kemudian membuat kita masih semangat hari ini. Apa itu? Keyakinan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba manusia ini. Gak usah, umumlah kita sajalah. Kita nggak yakin terhadap pertolongan Allah, pastilah kita akan takut memakmurkan masjid, takut berinteraksi dengan masyarakat, takut semacam-macam gitu. Akhirnya pesimis, hilang optimisme. Ada COVID akhirnya ya tidak melakukan apa-apa. Tambah hari, tambah stres. Daya imunnya turun. Akhirnya apa? Ya, tidak lama lagi. Ya kan ya? Tapi karena kita punya optimisme bahwa Allah akan memberikan pertolongan,
intan surullah yang surkum wa yusabit agamakum. Siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan berikan pertolongan dan akan menguatkan kalian. Kita lakukan itu. Alhamdulillah. Ya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi catatan. Wallahu a'lam bishawab. Di penghujung ini ditutupkan allazi yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang mengimani terhadap yang gaib tadi ya, surah Al-Fatihah. Insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan kita kesabaran menerima takdir yang amat berat ini barangkali ya, dan Allah semoga juga selalu memberikan kekuatan, istiqomahan, pertolongan, penjagaan, dan mencatat segala amal kita ini karena kesungguhan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika.